Nah, yang tadi pertanyaannya dari grup itu, Pak. Alhamdulillah, sebab kata orang ini lah sudah zaman kemajuan, bahwasanya isi dunia dah tua, bukan dunia dah tua, isi dunia dah tua. Kita tabahkan menerima perubahan. Cumanya dengan pesan satu, jangan lupa dengan peraturan, jangan lupa kata dengan undang-undang. Dinamakan peraturan ini peraturan Allah, undang-undangan Allah. Perubahan biasa aja berubah, tapi undang-undang takkan berubah. Daripada undang-undangan Allah SWT sampai ke undang-undang manusia, pemerintahan. Sedangkan pemerintahan itu mengambil undang-undangan Allah juga, cuma banyak dilanggar. Kalau dapat, walaupun perubahan kita berubah, tapi jangan dilanggar. Yang boleh tetap boleh, yang tak boleh jangan disangka boleh. Itu ada kata dua juga. Ada kata dua. Nah, Perubahan betul ada juga, yang tak betul ada juga. sama-sama ada perubahan. Sebab yang kata aku tadi, isi dunia dah tua. Orang kurang meyakin kepada Allah SWT. Tapi kalau kita yakin, perubahan tak akan berubah, sama aja. Tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Cuma kena kita ngikut edaran zaman kemajuan, itu ada perubahan. Cuma kita setakat ngikut, tapi tak boleh menghayati. Itu aja. Kalau perubahan, lagi satu tadi. Yang satu lagi mengenai ini. Itulah. Kalau untuk membuat merasa percaya diri, kita tidak tergantung kepada orang. Jangan tergantung kepada orang. Kita tidak meyakinkan kepada orang. Semua dah ada kepada kita, yang diadakan oleh Allah SWT. Jadi harus kita yakinkan diri kita sendiri. Tidak boleh kita meyakinkan orang. Kalau kita meyakinkan orang, kita sesat. Sesat di dalam agama, sesat di dalam undang-undang. Jadi kita sebagai Pak Tugut, kalau dapat tu tak boleh. Kehilangan itu kita bertawakal, sudah ditentukan oleh Allah. Kehilangan. Kita ni hanya menerima. Kalau mengalami kehilangan, kalau mengalami kehilangan, kita jangan kesal. Kita yakinkan kepada Allah. Semua sudah diatur oleh Allah. Manusia tak dapat mengatur kecuali Allah. Sudah ditentukan hari sekian, bulan sekian kita ada kehilangan. Tapi kalau kita ingat, yakin kepada Allah, kita takkan rugi. Ada dibalikkan oleh Allah Ta'ala. Jadi keimanan kita itu harus kukuh dan kuat. Keyakinan kita itu harus kukuh dan kuat kepada Allah. Semua Allah yang mengatur, bukan manusia yang mengatur. Begitu. Apa yang ingin terus kita dilakukan, Yang dilakukan oleh Pak Amin. Kita yakinkan diri kita sendiri. Yakinkan aja diri sendiri. Yakinkan diri sendiri. Teruskan apa maksud kita, apa dan niat kita, apa cita-cita.
Yang nak dibuat. Yang nak dibuat. Yang menentukan segala-gala itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah sebagai hakim kepada kita. Kita ini tiada daya, tiada upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi semuanya tergantung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita tak percayakan diri sendiri. Kita harus percayakan diri sendiri. Kita ini hanya berusaha, merencana. Yang menentukan itu Allah SWT. Jangan bahawasanya putus di tengah jalan. Kalau misalnya kita nak belajar, ada cobaan gini-gini, jangan kita dengar. Kita percayakan diri kita. Teruskan. Insya Allah sampai ke tujuan. Sampai ke muncak yang kita tuju. Tapi kalau kita dipengaruhi orang, kita terkandas, rugi kita sendiri. Nah, itulah tadi bahawasanya pertanyaan yang dapat saya jawab. Kalau bagus dipakai, kalau tak bagus masuk telinga kiri, keluarkan telinga kanan. Itu aja. Penggambaran yang seperti apa yang dimaksud ini mungkin salah satunya mengenai keyakinankah atau mengenai sikapkah atau perilaku-kah, itu kan macam-macam nih Pak. Nah, Kira-kira dari yang mengenai penggambaran diri dulu nih, apa yang bisa Bapak sampaikan? kalau mengenai yang kau bilang tadi itu, harus kuncinya keyakinan. Keyakinan kita sesuatu itu tidak boleh kita ubah. Kalau kita ubah, berarti kita tidak percayakan diri sendiri. Keyakinan terhadap sesuatu. Jadi segala-galanya itu sudah diadakan oleh Allah SWT kepada diri kita. Cuma kita yang tak dapat nak mengolah, tak dapat nak melaksanakan. Jadi segala-gala itu keyakinan dengan niat. Niat. Nah, kalau ada yakin, kalau tanpa niat, tidak seiring. Allah sudah membagikan pasangan. Ada siang, ada malam. Ada hidup, ada mati. Ada dunia, ada akhirat. Ada surga dan neraka. Jadi pasangan harus ada niat, harus dengan yakin. Kalau yakin aja, kalau tanpa niat, tak bagus. Belum sah. Jadi yang persoalan yang kau bilang tadi, harus yakin perbuatan kita dengan sesuatu dengan niat kita tadi, disertai oleh niat. Jadi apa perbuatan kita, sebelum kita melaksanakan, kita gunakanlah akal tadi. Itu. Nah, jadi apa rencana, apa yang kita buat, apa yang kesehatan kita, semua daripada itu. Tapi kalau kita tidak yakin, percuma. Contohnya keyakinan kita tadi dengan berusaha lah. Untuk sehat. Nah, untuk sehat. Kalau kita yakin, misalnya, penyakit segala-galanya Allah yang menurun, Allah yang menyembuh, Allah yang mengeluarkan penyakit, tapi serta dengan usaha. Pernah sakit hati lah misalnya kan. Apa langkah pengobatan yang Pak Amin lakukan? Jadi berarti kita berusaha tadi, kita sakit hati, ya kan? Misalnya itu kan barang yang sulit. Misalnya kan dah pernah nih merasa nih sakit hati, macam mana tuh? Jadi usahanya kita tadi, bahwasanya kita yakin, kita ingatkan kepada Allah. Segala-galanya kalau kita ingat kepada Allah, kita nak marah takkan jadi. Itulah satu keuntungan kepada kita. Jadi kita kalau ingat kepada Allah, kita dah dapat fikir dua kali. Dapat fikir dua kali apa? Orang menyakit hati aku tak apa. Suatu masa nanti dia sakit orang. Aku nak membalas tak bisa. Kecuali Allah SWT yang membalas. Allah lebih tahu. Itu jalan dia. Dia lebih mengetahui. Jalan penyerahan.
Jalan pengembalian. Jalan pengembalian. Kalau kita lawan, kita rugi. Rugi. Nah, kita hidup ini cari untung. Misalnya engkau menyakiti hati aku, aku lawan. Aku melawan kau kan? Berarti jadi permusuhan. Kau rugi. Tapi kalau kita tak lawan, kita ingat pada Allah tadi, geram kita itu hilang. Sakit hati kita tadi hilang. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Suatu masa dia menyakiti kita, nanti dia akan disakiti orang. Sebab bahawasanya Allah ini bukan kita aja yang diperhatikan dia. Sikit umat manusia di atas dunia ni tak dapat nak kita hitung. Semua dijaga dia. Kalau bahawasanya Indonesia, bahawasanya Pak Presiden hanya dijaga satu Indonesia aja. Anak buah dia, rakyat dia. Tapi kalau Allah, seluruh dunia, rakyat dia, anak buah dia, hamba dia, semua dijaga dia. Dia punya kasih, punya sayang. Daripada itu, setiap sesuatu terjadi, itu semua gerakan daripada Allah. Allah mengujikan keimanan kita. Sesuatu yang terjadi. Kalau kita ingat kepada dia, kita balikkan kepada dia. Dia lebih mengetahui. Kebenaran itu ada di tangan dia. Hakim itu ada kepada dia. Jadi kita tak usah kita panik. Tak usah kata orang ni kita banyak fikir. Kalau kita ingat kepada dia, segalanya Allah yang mengatur. Tapi kadang-kadang kan ada juga lupa. Itulah. Kalau terlupa ni tentu panik. Terlupa ni kena kita ingat pada Allah tadi. Terlupa ingat. Allah tu kan menguji kita. Kita itu ingat pada dia tidak. Kalau di dalam dunia ni kita beriman atau tidak. Kalau kita ada iman, berarti kita ingat pada Allah. Kesabaran itu tetap datang. Jadi segala-galanya kunci itu daripada Allah. Kita ni dia yang ngatur. Engkau nak datang di Pinang sampai kemari, kalau tak digerak oleh Allah, kau tak sampai. Jadi di segala-galanya itu dia yang menggerak. Jadi di dalam itu kita tak usah panik, tak usah fikir. Ada semua dalam kita. Kita belum menggunakan, belum menjalani, jadi kita tak tahu. Jadi daripada itulah, jadi kita sering banyak permusuhan sama saudara. Menjadi musuh. Banyak selengkang sama saudara. Selengkang. Selengkang ini ibaratkan kata ini, selengkang ini kan pepatah Melayu. Oh, selengkang ni pepatah Melayu. Pepatah Melayu. Berarti kalau kita berselisih paham lah. Oh, selengkang ni perselisihan. Perselisihan. Jadi akulah tak senang tengok engkau. Engkau lah tak senang tengok aku. Itu kita lawan. Tapi kalau kita tak lawan, malah kan aku lebih baik daripada engkau. Mencari yang lebih baik. Lebih baik. Suatu masa engkau sendiri yang kesal. Wah, Pak Amin tak salah buat gini. Dia biasa aja. Aku yang salah. Daripada itulah Allah yang mengatur. Perbuatan yang tak bagus, mengejelekkan orang, menghirikan orang, suatu masa balik kepada diri sendiri. Tapi kalau kita ingat kepada Allah. Kalau kita tak ingat kepada Allah, Allah tak akan mengadilkan. Iblis yang mengadilkan. Kita yang kena. Kita jadi bermusuh dengan orang. Kena dah jadi anak buah iblis. Anak buah iblis tadi. Jadi kuncinya satu kepada Pak Amin. Kita harus percayakan diri kita sendiri. Harus kita percaya dengan Allah. Bukan kita tak percaya sama orang. Kita percaya. Tapi ada batas dia. Jangan kerja ikut-ikutan. Kita nak tahu titik terang ni. Boleh kita percaya sama orang. Kalau tak tahu titik terang, tak usah. Oh, kalau tidak tahu titik terang, jangan percaya. Jangan percaya. Kalau sepeda lalu, jangan percaya. Itu merosakkan kita. Menyesatkan kita. Itu yang dapat Pak Amin sampaikan. Persoalan, pertanyaan. Kawan-kawan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Masih menghargai Pak Amin. Kalau betul perkataan Pak Amin, kita hidup ini sebagai manusia diadakan oleh Allah SWT itu akal. Akal itu sebagai kata ini di atas dunia ini pembela. Belum hakim. Hakim itu hanya Allah. Oh, akal untuk pembela. Pembela. Kalau hati? Kalau hati ini untuk penenang. Oh, penenang. Penenangan kita. Kuncinya hakim kita itu hanya Allah. Oh gitu. Akal untuk pembela.
Hati untuk penenang. Penenang. Berarti kan seolah-olah itu semacam sidang nih. Sidang. Sidang di dalam diri sendiri. Diri sendiri. Berarti ada semacam drama persidangan diri. Contoh, ini kan sudah masuk ke suatu semacam pengetahuan. Semacam dialog lah antara akal dengan hati ini. Iya. Itu Pak ya. Sama di atas dunia nih, bahwasanya ada hakim, ada pembela kan. Kita di sendiri kita juga ada hakim, ada pembela di dalam diri kita. Jadi bahwasanya pembela ni tadi tu akal kita. Hati sebagai penenang, pemutus bicara. Hati sebagai penenang dan pemutus. Apa kata Allah? Bahwasanya salah benar lah dapat diadil ya, barang itu benar, hati dah penerima. Baru kalau di atas dunia ni baru tokol jatuh di meja. Putus tanda kata gini apa ni? Dah ketuk palu. Tu palu lah putus bicara. Dah ketuk palu berarti dah sah lah. Dah sah lah tu. Begitu cara timbang tu. Timbang menimbang tadi tu. Itu cara timbang menimbang. Jadi itulah kita hidup ini berbuat sesuatu, terutama itu niat, kedua keyakinan. Dan juga niat kita bahawasanya hati tadi. Keyakinan kita, tujuan kita. Jadi kalau kita tidak percaya itu, sesatlah kita. Tak ada pegangan lah kita. Sebab diadakan oleh Allah SWT tu 5 agama untuk pegangan kita. Cuma kalau kita mengikut amanah Allah, undang-undang Allah, sebagai orang beragama, kalau untuk hidup, untuk makan tu cukup. Untuk lebih tak dapat. Tapi bahawasanya kita nyeleweng daripada Allah, nyeleweng daripada undang-undangan dia, lebih daripada kaya, bisa mendapat kesenangan. Sebab apa? Undang Allah ni cukup teliti. Tidak sama undang-undangan manusia. Ini salah, ini salah. Tapi manusia yang salah boleh dibetul. Tapi kalau Allah yang salah tetap salah, tak dapat nak dibetul. Salah tetap salah. Tetap salah. Dia tindak tanduk di satu. Kalau di atas dunia tindak tanduk di 2-3. 2-3. Salah boleh jadi benar. Haram boleh jadi halal. Tapi kalau kata Allah, haram tu tetap haram. Salah tetap salah. Jadi kita sebagai agama, semua agama sama peraturan dia. Cuma banyak yang tak pegang. Banyak kayak engkar. Banyak yang tak percaya. Kenapa? Kerana orang mati tak ada yang balik. Hukuman Allah orang tak nampak. Tapi kalau kita selidik, kita hayati, hukuman Allah tu nampak. Nampak. Cuma orang tidak menghayati. Contoh, ada cerita orang tua lagi dulu. Kadang-kadang itu sakit, lengket daging ditikar, mati belum juga. Itu adalah hukuman Allah. Dengan perbuatan kita masih sihat, masih kuat, kita sudah kena azab. Belum lepas nyawa lagi. Belum lepas nyawa. Kita dah masuk neraka. Ada orang masih sehat lagi sedang menyangkul. Tiba-tiba mati. Macam mana tu Pak? Itu dengan perbuatan ni tadi. Selagi sehat masih kuat. Itulah kata Bapa, kita jagalah kauli pe'li tadi. Dinama kauli pe'li tadi perbuatan dengan kelakuan. Perbuatan dengan kelakuan. Perbuatan kita salah di mata Allah Ta'ala tetap salah. Kalau kelakuan kita salah di undang-undang Allah, tetap Allah mengatakan salah. Apa beda perbuatan dan kelakuan tu Pak? Perbuatan kita seperti contoh dinamakan perbuatan. Mencuri itu kan haram, tidak boleh. Itu perbuatan. Perbuatan salah. Yang satu lagi tadi perbuatan dan kelakuan. Kelakuan. Dinamakan kelakuan, ya kan? Kelakuan tu sejenis apa dah Pak? Kelakuan kita ni seperti kita
nipu nayi orang. Oh, itu kan menipu. kelakuan. Pembohong orang. Membohong orang tuh kelakuan. Kelakuan kita. Kalau sifat dengan kelakuan apa bedanya, Pak? Sifat dengan kelakuan tadi itulah katakan tuh ada sebab kita kaji kan. Kenapa di dalam agama kita mendengarkan hidup balik? Kan dibaca dalam kitab Al-Quran kan. Yang hidup tadi kan roh kita. Oh, yang hidup roh. Nah, sifat ini kan terbuang. Oh, sifat terbuang. Nah, yang hidup itu roh. Kelakuan tadi sifat yang menggunakan. Mencuri, merampok. Oh, kelakuan itu yang menggunakannya sifat. Yang menunggangi kelakuan. Kelakuan. Oh, maksudnya gitu, Pak? Iya. Kelakuan itu penunggangnya sifat. Kita melakukan. Oh, berarti ada sifat di dalam kelakuan itu. Yang kasar ini. Yang kasar. Yang nampak. Dengan seperti perbuatan. Ya kan? Perbuatan. Yang nampak. Ya kan? Kelakuan tadi sama roh tadi. Pembohongan orang, tipu orang, nyakit hati orang. Kan dia berbeda. Dia hanya kata-kata berkata tapi dia tak berbuat. Kelakuan ini serta dengan tangan kaki berbuat. Oh, kelakuan itu fisiknya. Fisik. Kalau sifat itu semacam penilaian, dari kelakuan. Nilai dari kelakuan itu baik atau buruk itu menjadi sifat. Berarti sifat dia baik, ini sifat dia buruk. Jadi daripada itulah dari gerak dia. Diadakan Allah mengatakan kauli fi'li. Berarti kauli fi'li kelakuan dengan perbuatan. Sama juga kelakuan ini belum membuat. Perbuatan langsung dibuat. Oh, kelakuan belum dilakukan. Belum dilaksanakan. Sementara perbuatan langsung dibuat. Perbuatan sedang terjadi. Nampak di mata umum. Aku mencuri, aku nampak ngambil barang orang. Aku sendiri yang pergi. Ini kan kelakuan kita, perbuatan kita. Kan itu kuncinya. Jadi segala-galanya itu bagi bapak tuh tidak sulit, tidak payah. Nak kata sulit itu cukup sulit, nak kata payah itu tidak payah. Asal kita percaya diri, percaya kepada Allah, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Jadi kaji tauhid lah berarti ini kan mendekati kaji tauhid lah tuh, Pak ya. Antara kelakuan, sifat, sudah itu nyawa. Itu kan mengenal tauhid tuh kan. Ya, macam mana tuh, Pak, pemahamannya macam itu? Ada katanya ungkapan lama mengatakan kita ini ya, maaf kalau katalah, kita kaji dengan akal. Akal itu sudah diadakan oleh Ta'ala, kita pakai, gunakanlah. Jadi perbuatan sesuatu sampai di akal, salah atau tidak, kita tahu. Jadi bahawasanya kita yang sering terlena, dinamakan orang tu dulu bilang, bukan kita terlena nak tidur, kita terlena memegang tanggung jawab Allah tadi. Selalu kita langgar. Sebab di dalam itulah bahawasanya kita hidup ini manusia tidak luput daripada kesilapan. Kena kita tidak ingat tadi. Kalau ingat, insya Allah kita tidak luput daripada kesilapan. Bukan kita mengatakan kita itu pandai, itu tidak. Di dalam perintah Allah, itulah yang kita jalani supaya kita itu senang atau susah, roh kita tadi di alam barzah. Jadi kita sendiri yang menyusahkan kita sendiri yang menyenangani kita. Daripada itulah kita pisahkanlah macam mana cara yang menyusahkan kita, macam mana cara yang menyenangi kita. Tak ada orang lain yang dapat nunjuk ajar kecuali kita sendiri. Oh, tak ada yang bisa menunjuk ajar. Tak bisa. Cuma yang lain kata ini seperti kiai-kiai, alim ulama, orang cerdik, pandai, cuma memberi pengalaman supaya kita ini dapat menyadari.
Sama, sesuatu perbuatan tu tanpa pengalaman, kita tak dapat. Contoh, engkau bengkel kan motor. Tapi engkau kata ada pengalaman, kau bongkar motor, kau masang tak dapat. Kau nak hidup tak dapat. Tapi kalau engkau ada pengalaman, engkau bongkar mesin sampai habis, engkau masuk balik, bisa hidup. Jadi kita ini cari ilmu, jangan mencari ilmu aja. Ilmu kita cari, pengalaman kita cari. Jadi bahawasanya kata orang ini, kebanyakan ilmu yang dituntut, pengalaman tak dituntut. Jadi daripada itulah yang salah boleh jadi halal, apa yang salah boleh jadi benar, yang haram boleh jadi halal. Karena dia tidak teliti. Dia mencari ilmu aja. Arti ilmu tak dicari dia. Dinamakan arti ilmu ini pengalaman. Di atas dunia ini pengalaman. Oh, ilmu itu menjelma seperti pengalaman jatuh. Nah, kalau dari pengalaman lah ilmu itu lahir sebenarnya. Pengalaman ini berarti arti, perbuatan. Tahu bahwasanya ibaratkan yang bagus tidak bagus, yang molek tidak molek, yang hidup tidak hidup. Berarti, kita tahu. Tapi kalau ilmu ada, kita tak tahu. Kata ada pengalaman. Berarti pengalaman itu isi. Arti dari ilmu. Dari ilmu tadi. Begitu, Pak? Begitulah. Itu udah betul yakin tuh bahasa seperti itu. Nah. Ini kan mengduduk yang kata-kata ini kadang tak sembarangan juga kan? Iya, jadi daripada itulah kita ini selalu terlena. Kebanyakan semua kejar dunia, akhirat tak dikejar. Aduh, Pak. Nah, jadi yang haram kata Allah, boleh kata kita mengatakan halal. Sebab kita menghalal, tak ada yang menghukum, tak ada yang menyalah. Tapi tunggu mati nanti, kata Allah. Engkau akan hukum, engkau salah. Jadi kita hidup ini di atas dunia, dua undang-undang yang kita pegang. Sebab undangan Allah kita pegang, undang-undangan dunia ini, Pak Presiden kita harus kita pegang. Kalau kita tidak megang, datang anak buah Pak Presiden, kita kena tangkap. Salah, kata dia. Undang-undangan Allah nanti, mereka takkan tangkap. Tunggu kita mati nanti, baru ditangkap dia. Betul, Pak, ya? Nah, dia sentiasa mencatat amal ibadah kita siang dan malam. Cuma kita tidak menyadari. Sebab tidak nampak. Nah, inilah dinamakan zahir dan batin. Zahir nampak, batin kita tak nampak. Jadi kita ini hidup ini bertelitilah. Kalau ibaratkan naik perahu kecil, jangan sampai karam. Dapat kita ke seberang. Selamat kita. Tapi bahwasanya kalau kita kurang teliti, kita tidak sampai ke seberang. Sudah karam gitu. Tenggelam gitu. Sama. Kita hidup begitu juga. Kalau kita tidak ingat hukuman Allah, undang-undangan Allah, kita akan menderita sana. Menyusahkan kita dengan perbuatan kita, kelakuan kita, pekli kita. Ini yang masuk kita ke neraka. Sebab pepatah orang tua mengatakan, amal dengan dosa seperti minyak dengan air, dia takkan bercampur. Tapi manusia ini mati tak ada yang tak punya dosa. Semua punya dosa. Ada berat, ada ringan. Mana yang ingat kepada Allah, alhamdulillah ingat. Ringan. Mana kurang ingat kepada Allah, inilah pepatah kata yang persoalan tadi. Seperti kata ini perubahan dunia. Perubahan pengalaman, bermacam-macam perubahan. Tapi kalau kita pegang satu, dia takkan berubah. Sama aja. Cuma kita mendapat membedakan mana salah, mana tak salah. Yang salah tak usah kita buat, yang benar kita buat. Kalau pengaji bapak itu aja, ya kan? Bapak orang tak pandai, orang tak pintar,
Kalau bapak pandai, bapak pintar, bapak seperti duduk di sini. Mungkinlah sudah diambil oleh pemerintah. Orang pandai ini, gitu deh. Tapi bapak orang biasa, orang kecil. Kalau di dalam hukum ini rakyat kecil, rakyat biasa. Jadi satu pun tak guna, cuma bapak bercakap mengikut daripada hukum dan undang-undangan agama yang dipesani oleh orang tua. Kalau orang tua tak berpesan, bapak pun tak tahu juga. Kerana bapak orang pengalaman. Kalau di atas dunia sekolah pun tak ada. Jadi daripada itu pengalaman ni sama juga orang bersekolah. Kena masih muda-muda dulu bapak suka bertanya kepada orang tua, diterang orang tua gini. Jadi pada itulah bapak tahu membedakan mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang tak molek dengan yang molek, mana yang salah dengan yang tak salah, mana yang haram dengan yang halal. Jadi dia ada batas dia. Jadi pesan orang tua bapak, jagalah kauli peli tadi. Dinama kauli peli tadi perbuatan dengan kelakuan yang menyusahkan kau nanti. Inilah usahlah kata di akhirat sana. Karena mati pun susah. Bermacam-macam penyakit datang, itu kan hukuman Allah dengan perbuatan kau tadi, dengan kelakuan tadi. Salah di mata Allah tetap dihukum oleh Allah. Allah mengatakan salah tetap dihukum. Jangan kita mengatakan neraka itu di akhirat aja. Di dunia sudah ada neraka. Cuma kita tak menjadari neraka dunia tidak sama dengan ke akhirat. Misalnya 10 kilo di dunia, 100 kilo di akhirat yang kita pikul. Cuma kita tak mengalami. Kadang-kadang itu kita dengarlah saudara kita dengan perbuatan dia tak mendengar perintah Allah, dia menduakan Allah. Berarti tak mendengar perintah Allah, berarti menduakan Allah. Bertahun-tahun sakit, sampai lengket daging ditikar, mati tak juga. Itu dia sudah kena hukum, sudah kena azab, sudah kena neraka. Tapi dia tak menyadari. Dinamakan neraka itu azab, sakit. Dia tak ada dinamakan neraka itu bahwasanya kata ni senang, mewah. Dinamakan neraka itu azab, sakit. Ada juga kita dengar saudara mara kita, semalam dah berbual sama aku, kok hari ini dah mati? Punya mudah. Apa kata Ustaz Alim Ulama? Mati husnul Fatimah. Mudah. Bukan itu. Dengan perbuatan di tadi. Walaupun bersemayang 10 ke 1 hari 10 rakaat pun, kalau kau lipek tak dijaga, berat. Hukuman Allah itu kata ini tidak tanggung-tanggung. Memang kita tengok Allah tak ada, malaikat ada, tapi sentiasa ada. Kena kita hidup ada zahir ada batin, ada halus ada kasar. Kalau kita tak percayakan halus, berarti kita sudah menduakan Allah. Allah itu kan tak nampak. Kecuali di dalam hadis kitab Al-Quran, suatu masa nanti kita mati, roh kita keluar akan nampak. Berarti manusia ini ada dua. Ya kan? Ada zahir, ada batin. Yang zahir nampak tubuh, badan semua sekalinya. Yang batin mana nampak? Sebab dia adakan oleh Allah SWT, diwahyukan oleh Allah SWT, dapat dibuat manusia. Kita tengok di dalam filem-filem tu, dia baring, keluar dia juga. Itu kan Allah yang membagi contoh. Bukan dia bisa membuat macam-macam, tapi kan tak diwahyukan Allah Ta'ala, tak dapat dibuat. Begitulah, setiap dapat dibuat tu barang tu ada, barang itu nyata. Kan selalu kita nonton filem kan, udah mati, dapat kan nampak dia bangun satu lagi, ya kan? Daripada itulah Allah
kata ini yang menggerakkan dapat dibuat manusia. Sebab Allah membuat begitu berarti barang itu ada, barang itu nyata. Yang keluar halus tadi dapat bertemu dengan Allah, temu dengan malaikat. Kalau kayak kasar gini tak dapat, cuma dapat bertemu dengan presiden, dengan gubernur, sesama pemerintah. Presiden, gubernur, camat, bupati itu kan pemerintah, mengaturkan rakyat, untuk memajukan rakyat, mengamurkan rakyat. Kan itu sama juga dengan malaikat tadi, perintah Tuhan. Dimencerakan hamba Allah. Jangan kata ini susah. Sebab kita ini ada panduan, ada penghulu, ada contoh. Jadi panduan kita, penghulu kita, contoh kita itu Nabi Muhammad SAW yang dikasih oleh Allah. Jadi kita ikutlah jejak dia. Sebab dia itu manusia juga awal pertama. Kebanyakan sekarang lah tak ikut lagi. Hanya kata nanti dibuat pelantaran aja. Menyebutkan nama Nabi Muhammad. Mengikutkan kata Allah. Tapi banyak yang dilarang oleh Ta'ala tu diingkari. Kalau nak ikut hukuman dia, makmur kita di atas dunia ni. Semua sudah diadakan oleh Allah SWT. Kita takkan susah. Tapi oleh kerana ada caranya, zaman kemajuan, zaman perubahan di dalam pertanyaan tadi, bisa susah kita, bisa tersekat kita. Di dalam itu bahwasanya yang bisa mengadil suatu masa nanti itu hanya Allah SWT. Kita ini di dalam apa itu segi Islam, di dalam Al-Quran mengatakan la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ni tiada daya, tiada upaya. Itulah yang dapat Bapak ceritakan dengan persoalan, pertanyaan yang kepada Bapak. Salah ada silap, Bapak mohon maaf. Bapak pun orang bukan pandai, bukan orang pintar, Bapak orang biasa. Cuma mendengar pesan orang tua-tua dulu yang ada di Bintan. Sedang itu Bapak sendiri pun banyak melanggar. Kalau nak ikut peraturan di Bintan ini, memegang satu pegangan seperti agama Islam, cukup sulit, cukup susah. Tapi kalau nak ngikut senang, kalau ikut di dalam pemerintah dunia ini yang dibuat oleh manusia, tunjuk KTP aja sudah mudah. Tengok agama Islam. Tapi peraturan Islam jarang kita buat, jarang kita laksanakan. Sebab kata Bapak ini, Islam ini cukup mudah. Nak kita jalani sulit. Kita semua yang menghakim, kita semua yang jadi raja. Kan cukup mudah tengok KTP aja dah Islam. Tapi kalau orang ikut bahawasanya pengalaman, semua tak boleh, semua salah di mata oleh Allah tadi. Sebab bahawasanya tak dapat mengatasi undang-undangan Allah, hukum Allah. Cuma bijaknya Allah SWT ni, bahawasanya hukum undang-undangan dia, orang-orang dia takkan nampak. Seperti malaikat mana kita nampak? Dah mati hilang. Tapi dia sentiasa ada, mengatasi, mengawali kita percaya tidak dengan Allah tadi. Sentiasa dia mengutipkan amal ibadah kita dengan dosa kita. Kita tidak menyadari. Kalau manusia menjaga, kita nampak. Diperintah oleh Pak Presiden kita ni, seperti angkatan, tentara, polisi menjaga kita. Kita takut. Kita nampak. Tapi Allah mengirimkan bahawasanya nak buah di kita tak nampak. Jadi kita tak akan takut.
Tapi kalau kita percayakan diri sendiri, sebab manusia itu orang juga, roh itu bawa sejak roh juga. Kita nak mencuri, kita tengok orang kiri kanan tak ada, kita nak ambil tak ada orang. Tapi ada sebaliknya pula, kita ini kan orang. Kalau kita dia bukan orang, bukan manusia, binatang, boleh kita mencuri. Tapi kalau kita merasa orang, masalah kita mencuri, tak boleh. Ya kan? Sebab diadakan oleh Allah Ta'ala itu sempurna kepada kita ni. Cuma kita tidak dapat menjalani. Kita banyak tak tahu apa yang disuruh oleh Allah SWT tadi. Ya kan? Itu saja ya yang dapat aku bentangkan, aku kasih tahu kepada minat saya tanya persoalan. Itu aja yang dapat saya jawab. Salah dan silap, Bapak mohon maaf. Dari 10, kalau Bapak salah mohon dimaafkan. Kalau rasa benar boleh dipakai. Kita diadakan oleh Allah Ta'ala, ada telinga kanan, telinga kiri. Yang bagus kita masukkan telinga kanan, kita hayati, kita laksanakan, kita ikut. Yang tak bagus kita buangkan telinga kiri kita. Tua ya? Itu aja.